Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia baru berusia 9 tahun ketika kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan kapal di sungai besar yang membelah desa. Setelah itu, Raka tinggal bersama pamannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tapi kehidupan Raka tak pernah lagi terasa hangat. Pamannya menganggap Raka beban, dan perlahan rasa benci itu tumbuh menjadi niat jahat. Pada suatu pagi yang sepi, saat kabut masih menyelimuti tanah dan suara burung belum terdengar, paman Raka membawanya jauh ke dalam hutan dengan dalih mencari kayu bakar. Setelah menyuruh Raka menunggu di bawah pohon besar, pamannya berjalan pergi dan tak pernah kembali. Raka menunggu hingga matahari tinggi, hingga malam turun, hingga dingin menggigit tubuhnya yang kecil. Tapi tak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Hari pertama ia bertahan dengan bekal roti yang dibawanya. Hari kedua ia minum air hujan dari daun dan makan buah liar yang bisa ia capai. Malam ketiga, saat tubuhnya mulai lemas dan pikirannya kacau karena kelaparan, Raka mendengar suara desis pelan dari semak di dekatnya. Ia menoleh dengan gemetar dan melihat seekor ular besar melata perlahan ke arahnya. Tubuh ular itu berwarna hijau, lumut dengan sisik yang tampak menyala ketika terkena sinar bulan. Raka terlalu lemah untuk lari, bahkan untuk berteriak pun ia tak sanggup. Tapi ular itu tidak menggigit. Ia hanya melingkar di depan Raka, menatap anak kecil itu dengan mata yang tak biasa seperti mata manusia yang pernah melihat terlalu banyak hal. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu berbicara, suaranya dalam dan tua, namun penuh ketenangan. Aku tahu siapa yang meninggalkanmu di sini, anak manusia. Tapi kau belum sendiri. Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap, bingung antara takut dan terpesona. Namaku adalah Suta. Aku penjaga hutan ini. Dan sekarang kau berada di bawah perlindunganku. Sejak malam itu, Raka tidak lagi sendiri. Ular itu menuntunnya ke tempat-tempat di hutan yang tak diketahui manusia. Sumber air tersembunyi, gua hangat untuk berteduh, pohon buah yang hanya berbuah di malam hari. Tapi Suta bukan hanya sekadar penolong. Ia mulai mengajarkan Raka sesuatu yang lebih. Kau punya sesuatu dalam dirimu, Raka, sesuatu yang bahkan pamanku tidak pernah tahu, kata Suta suatu malam. Dan hutan ini akan membantumu menemukannya. Cerita Raka tidak berakhir di sana. Itu baru permulaan dari perjalanan yang akan membawanya bertemu dengan makhluk-makhluk lain, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan mungkin kembali ke dunia yang pernah menolaknya. Malam-malam berlalu, dalam heningnya hutan, Raka mulai berubah. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai kuat, karena terbiasa memanjat pohon, berjalan tanpa suara, dan memahami suara-suara alam. Tapi yang paling aneh, dan paling tak bisa dijelaskan, adalah kemampuannya yang perlahan muncul. Ia bisa merasakan bisikan tanah. Ia bisa mendengar suara air yang mengalir jauh di bawah akar, dan kadang ia tahu binatang apa yang akan melintas bahkan sebelum mereka muncul. Suta, sang ular, melihat semua perubahan itu dengan tenang. Ini bukan sihir, kata Suta saat mereka berteduh dari hujan di bawah akar pohon besar. Ini adalah warisan. Warisan, tanya Raka, menggigil sambil memeluk lututnya. Kau bukan anak biasa. Raka, ayahmu dulu pernah datang ke hutan ini saat masih muda. Ia pernah menolong seekor harimau tua dari perangkap pemburu. Sejak saat itu, hutan mengingat namanya. Darahnya kini mengalir dalam dirimu, dan hutan mengenal darah itu. Raka terdiam. Ia nyaris tak percaya, ayahnya, ayah yang tak pernah ia kenal sepenuhnya, yang hanya ia lihat dalam kenangan samar. Suta melanjutkan, kau adalah anak warisan hutan. Tapi tak semua makhluk di hutan menyukai kehadiranmu. Malam itu, Raka sulit tidur. Kepalanya dipenuhi tanya. Tapi sebelum ia sempat mencerna semua, kejadian lain datang lebih cepat dari dugaannya. 3 malam kemudian, ketika Raka dan Suta sedang mengumpulkan buah di tepi sungai, mereka melihat kabut tebal merayap perlahan dari hulu. Kabut itu berbeda. Tidak seperti embun pagi atau uap dari air hangat. Ini dingin. Dan ada bisikan di dalamnya. Bisikan dengan bahasa yang Raka belum pernah dengar. Tapi entah mengapa bisa dia pahami. Suara kemarahan, suara peringatan. Suta tiba-tiba tegang. Ia menyuruh Raka bersembunyi di balik batu. Dia datang, bisik Suta. Siapa? Penjaga lama yang tak pernah tidur. Dia tahu kau ada di sini. Dan dia tidak menyukai keturunan manusia. Kabut semakin dekat.
Air sungai bergetar. Raka menahan napas. Lalu dari dalam kabut, muncul sesosok makhluk. Sosok itu perlahan muncul dari balik kabut, tinggi, kurus, dan berselimut lumut. Wajahnya samar, seakan terdiri dari akar-akar dan tanah basah. Namun matanya menyala hijau seperti api dalam gelap. Ia adalah Barwana, penjaga tertua hutan. Makhluk yang bahkan Suta tak berani hadapi dengan sembarangan. Aku mencium bau darah manusia yang lama, gumam Barwana. Darah pengkhianat yang pernah membakar hutan ini. Suta berdiri di hadapan Raka, melindunginya dengan tubuh besarnya. Dia bukan musuhmu, kata Suta, dia adalah harapan baru. Barwana menatap Raka dalam-dalam. Lalu suara aneh terdengar, bukan dari mulutnya, tapi dari tanah itu sendiri, seperti hutan sedang berbicara. Jika kau bisa mendengarku, anak warisan, maka buktikan bahwa kau bagian dari hutan ini, bukan perusaknya. Tanpa mengerti sepenuhnya, Raka menunduk. Ia menaruh tangannya di tanah. Lalu ia mulai berbicara bukan dengan suara, tapi dengan hati. Ia mengingatkan hutan tentang kenangan ayahnya, tentang harimau yang selamat, tentang malam-malam ia tidur di akar-akar, tentang air yang memberinya hidup, tentang burung yang bernyanyi untuknya. Kabut berhenti bergerak, hening, lalu perlahan-lahan, Barwana mengangguk, matanya meredup, dan ia mundur ke dalam kabut yang kini mulai memudar. Suta bersuara, pelan, namun bangga, kau telah diterima. Sejak malam itu, hutan benar-benar menjadi rumah bagi Raka. Ia tak hanya bertahan hidup, tapi hidup menyatu dengan alam. Burung dan kijang datang padanya tanpa takut. Akar-akar membentuk jalan jika ia tersesat. Raka tumbuh menjadi penjaga baru hutan itu. Dikenal oleh para makhluk sebagai anak hutan, pelindung yang lahir dari pengkhianatan, tapi disucikan oleh kesetiaan. Bertahun-tahun kemudian, desa tempat Raka berasal dilanda musim kering yang panjang. Sungai-sungai mengering, tanah retak, dan pepohonan meranggas. Tapi suatu pagi, mereka melihat seorang pemuda muncul dari arah hutan, membawa kabar dan air dari mata air yang tak pernah surut. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi banyak yang bersumpah bahwa saat ia melewati ladang-ladang, rerumputan kembali tumbuh, dan langit mulai menurunkan hujan. Raka tak pernah mencari balas dendam pada pamannya. Ia memilih diam, karena ia tahu rumah yang sejati bukanlah tempat kita dilahirkan, tetapi tempat yang menerima kita saat dunia menolak. Dan di dalam hutan, di sisi Suta yang kini telah menjadi legenda, Raka tetap hidup, sebagai kisah yang diceritakan oleh angin, dibisikkan oleh pohon, dan diingat oleh bumi.